mentorku, aku kan juga nanya-nanya mentor tuh. Mentor yang cowok ada juga yang pakai kosan 600.000. Ya, selamat datang kembali di Mas Rio YouTube channel. Masih sama seperti sebelumnya, aku mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Itu semua tergantung kamu nontonnya di jam berapa. Nah, kali ini aku sudah bersama lagi dengan Kak Adam Surya Dewangga yang pernah magang di Trans TV. Berarti saatnya kita masih berada di segmen cerita magang. Teng teng teng. Cerita magang. Nah, itu tadi masih bersama bumper spesial cerita magang yang memang dibuat tidak digital karena yang konvensional bisa jadi lebih lucu. Nah, sebelum aku lanjutin obrolan dengan Kak Adam, buat teman-teman, buat netizen-netizenku tercinta, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Karena sama seperti biasanya, di setiap akhir video akan ada QR code GoPay yang teman-teman bisa membagikan rezekinya mulai dari 1.000, 2.000, 3.000, sampai 1 juta dolar monopoli. Tenang saja, seluruh keuangannya akan kita donasikan. 100% akan kita sumbangkan kepada diri saya. Nah, langsung aja, karena nanti kalau di skip-skip, langsung aja kalau saya terlalu banyak ngomong, di skip-skip. Nah, tadi mah ngomongnya kebalikan, langsung aja kita sapa Kak Adam. Halo, Kak Adam. Halo. Masih bertemu Gimana lagi nih? di part kedua. Kalau Siap. netizen-netizenku tercinta tanya, loh kok bajunya nggak ganti? Weh, tenang bro, cuma jeda 10 menit. Iya. Cuman tayangnya memang jeda 1 hari. Kebutuhan stok konten bro. Gitu. Nah, di part kedua ini Kak Adam kita bakal cerita soal gimana sih biaya kehidupan selama magang di Trans TV. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa ketika magang di suatu perusahaan, biaya kehidupan itu sangat penting. Kan tidak mungkin nih ada teman-teman netizen-netizen tercinta magangnya di perusahaan besar, tapi tidurnya di pom bensin. Nah, kan tidak mungkin. Apalagi ada yang magang di perusahaan besar, tapi makannya cuma setiap Jumat, itu pun dari masjid nasi bungkusnya. Itu kan tidak mungkin. Jadi memang kita juga harus memikirkan bagaimana biaya kehidupan supaya juga bisa menyiapkan tabungan dan tidak merepotkan orang tua. Ya kan Kak? Wah, sungguh bijak sekali saya ngomong aku dewi. Kak Adam, minta diceritain dong. Pertama kita dari tempat tinggal. Jadi nanti akan tempat tinggal, makanan, transportasi, sama hiburan. Jadi akan ada 4 hal yang akan kita bahas di part sekarang. Kalau tempat tinggal, kemarin Kak Adam gimana nih Kak tempat tinggalnya? Karena kan kuliah di Jogja, asli Jogja, kemudian magangnya di ibu kota Jakarta. Ya. Kalau masalah tempat tinggal, kemarin kebetulan aku dapat tawaran tumpangan di kayak kontrakan saudara gitu. Jadi itu beruntung banget sih. Jadi aku dapat tumpangan rumah. Jadi karena dia sebenarnya kan sendiri di rumah itu. Dan dia posisinya juga masih kuliah. Jadi sekalian buat nemenin gitu loh. Buat nemenin di situ. Jadi ya sekalian apa ya? Ya bantu ngerawat kontrakannya itulah. Karena orang tuanya dia di Depok gitu kan tinggalnya. Nah, sedangkan dia ini di Mampang di Jakarta Selatan. Jadi waktu itu aku sekalian ya nemenin sekaligus ya bantu buat jaga kontrakannya itulah gitu. Berarti nggak ngekos ya? Enggak gitu. Cuman Jadi ya beruntung. Iya, kan tadi diceritain bahwa magang di Trans TV waktu itu ada 30 orang ya satu batch. Ya. Nah, ada sharing nggak sih dari teman-teman kayak dia ngekosnya di daerah mana, terus harga sekitaran kos-kosan di dekat sana tuh berapa sih? Nah, kebetulan kalau temenku yang satu program itu kan anak Undip tuh. Jadi memang dia ngekos di Jakarta itu
dia kan cewek tuh, jadi dia emang kalau cewek kan biasanya cari kosan yang nyaman, terus fasilitasnya juga oke gitu kan. Nah, waktu itu kalau nggak salah kos dia itu sekitar 1,5 juta. Itu include WiFi, terus tauku sih, apa ya, pokoknya udah include include lah kayak, lemari dan Kasur, sebagainya udah lemari, lengkap. ya. Mhm. Tapi kalau mentorku, aku kan juga nanya-nanya mentor tuh. Mentor, yang cowok ada juga yang, pakai kosan 600.000. Waktu itu masih ada sih. Nggak tahu kalau sekarang 600 kayaknya udah susah sih, yo. Mungkin ya sekarang tuh rata-rata 1 juta sebenarnya kos di Jakarta ya. Jadi, waktu itu mentor ada yang kosnya masih 600 per bulannya gitu. Dan ya kurang lebih segitu sih. Sebenarnya kalau masalah kos tuh tergantung kitanya mau hidup kayak apa gitu. Maksudnya siap prihatin apa enggak gitu loh. Jadi kalau kalau mau mengedepankan kenyamanan ya kita harus siapin kayak kos yang lebih gitu loh buat, tempat tinggal, tuh. Tapi berarti kos-kosan di dekat kantor Trans TV sebenarnya aman ya? Kalau dibilang aman Banyak sih ya? ya banyak banget, pilihannya banyak gitu. Dan sekelilingnya juga udah rumah warga, jadi apa ya, kayak fasilitas umum tuh udah cukup lah, kayak tempat ibadah, terus kayak minimarket udah banyak banget gitu. Jadi nggak perlu, apa ya, nggak perlu istilahnya ongkos, apa namanya, transport tambahan buat sekedar misal ke minimarket gitu, atau ke warteg gitu tinggal jalan kaki udah banyak banget. Dan itu di harga, ya mungkin dari 600, ya amannya 1 juta lah ya. 1 juta sampai 2 juta itu udah yang mapan, tinggal teman-teman Mhm, netizen-netizenku tercinta mau yang versi kayak gimana ya. iya, heeh. Kalau tahun tahun ini kan itu udah 3 tahun yang lalu ya, ya mungkin sekarang sekitar 1 juta itu sih. Kalau untuk makan sehari-hari gimana nih Kak? Selama Kalau magang di Trans TV. makan, itu sebenarnya makan tuh paling aku makan tuh kalau weekend sama sarapan aja gitu. Karena kan aku tadi ya di tim produksi itu kan rata-rata masuknya siang, jam 11 jam 1 gitu. Jadi pagi itu pasti masih di kos atau di kontrakan tadi, itu biasanya sih aku tetap, beli ya jajan gitu, jajan. Eee, tapi waktu itu kalau nggak salah seminggu jalan, aku mulai manfaatin kan di kontrakan tuh ada rice cooker nganggur tuh. Karena si temenku ini yang ngontrak di situ tuh juga dia jarang masak sendiri gitu, tapi ada rice cooker, ada kayak kompor juga gitu, tapi nggak dipakai sama dia. Akhirnya aku coba beli beras, jadi bikin nasinya masak sendiri, nah nanti tinggal beli, lauknya gitu sih yo, untuk apa ya, ya biar lebih hemat aja gitu. Nah, tapi nilai plusnya tadi waktu magang di TV kan, rata-rata kita ada makan siangnya dari syuting, dari meeting, itu kita dapat makan siang gitu. Jadi, ya bisa dibilang balik lagi kita sih, maksudnya kalau kita bisa, apa ya, me-manage keuangan, apalagi udah dibantu sama TV, apa, tiap kali syuting dapat konsumsi itu udah, apa ya, aman banget lah. Maksudnya nggak terlalu butuh kos yang banyak untuk makan, gitu. Jadi untuk makan, sorry, di Trans TV kerja seminggu 5 kali ya? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Berarti makan itu cuma butuh Sabtu Minggu sama ya Senin sampai Jumat sarapan ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Tapi kan ya kadang, apa ya, nggak nentu sih kadang, apa, konsumsi meeting tuh juga cuman snack gitu. Kalau kita masih kurang kenyang, kadang juga tetap harus Beli beli nasi. makan sendiri Ya. gitu, Atau kalau pas nggak syuting kan berarti pulangnya, nggak malam-malam banget tuh. Nah, kita kadang juga masih perlu untuk beli makan malamnya gitu. Tapi Tapi kalau kalau dulu sih mhm, gimana gimana lanjut nih, Cie. kalau dulu apa namanya,
rata-rata sih paling makan sehari 2 kali sih yo. Jadi kayak apa, sarapan tuh mepet jam berangkat, nanti sama makan sore, sebelum pulang gitulah di kantor. Jadi ya bisa kalian atur sendiri-sendiri lah. Wih, kucingnya mau ikutan syuting nih. Mau ikutan take video. Tiba-tiba ada kucing. Tapi kalau makanan dari kantor gimana nih? Review sedikit dong. Enak, porsinya banyak, apa gimana ya? Kalau dari kantor sih sebenarnya, tetap apa ya, pesen di luar sih yo. Jadi kayak catering gitu loh. Kalau di kantorku itu ada sih bagian dapur atau office boy, tapi sebatas kayak bikinin kopi, bikinin apa namanya, mie instan gitu loh, nggak sampai yang apa, masak gitu enggak sih. Cuman dapur kecil buat bikin minuman gitu aja sih. Kak, tadi kan udah soal makan nih. Nah, kalau Mhm, soal transportasi gimana nih? Waktu Kak Adam. mhm. Kalau transportasi untungnya ya karena kontrakanku itu sama kantor mungkin cuman sekitar 1 sampai 2 kilo lah, nggak jauh. Jadi waktu itu emang aku, apa namanya, ada teman di Jakarta juga, dia kerja di sana. Jadi waktu sebelum magang aku numpang di sana nih, waktu proses interview dan sebagainya. Nah, kebetulan dia juga nawarin sepeda di situ kan. Dia ada 2 sepeda, intinya satunya bisa aku pakai. Cuman emang waktu itu harus ngambil ke Jakarta Timur sih. Jadi dari Jakarta Timur ke Jakarta Selatan aku nyepeda tuh buat ambil, Mantap. sepeda dari kontrakan temenku gitu kan. Nah itu jadi ya aku saranin buat temen-temen sih mungkin bisa bisa apa ya, cari kos atau kontrakan yang sedekat mungkin. Karena kalau teman-teman sampai pakai transportasi umum ataupun transportasi online itu agak sayang gitu. Karena pertama kalau transportasi online pasti mahal, kalau umum ya kita nggak bisa predik waktunya karena kadang macet, harus nunggu gitu kan. Jadi ya aku saranin kalau magang sih cari apa ya, mending apa, kos atau biayanya dititik beratin ke tempat tinggal atau buat kos-kosan tadi. Nah, buat transportnya kalian minimumin gitu sih. Karena transport kan kayak tiap hari gitu ya. Nah, itu PP. Jadi kalau harus keluar uang lagi kayaknya kurang ya Ya. kurang apa ya, kurang worth aja lah. Masih magang gitu kan. Nah, apalagi kalau magang ataupun kerja juga transportasi cuman ke kantor dan pulang kantor. Waktu syuting juga Mhm. udah pakai transportasi kantor ya kan, Kak? Ya, terus itu Waduh, waduh, gitu. waduh. Jadi Nah, Kak, udah mohon maaf nih, rame-rame. Kak. Tadi Mhm. putus, diulangin dong. Apa? Tadi putus. Nggak kedengeran waktu habis ngomong transportasi kantor nih. Masih inget Oh, nggak ngomong apa? ya. Itu kalau kita rame-rame jadi aman lah transport kita tinggal pulang kantor. Yes. Ya, benar ya. Kita jeda karena sepertinya sinyal kurang bersahabat. Masih harusnya. Sebentar ya. Nah, sepertinya sudah mulai bersahabat. Ya, beginilah kadang si merah kalau laporan cuman mau di restart ya kakak. Si Tapi setelah merah di ya. restart tetap sama saja ya mau gimana lagi kita nikmati milik negara. Kak, maaf nih ngomongin Mhm, yang tadi. Ya kan Kak, transportasi
kalau syuting-syuting berarti udah sama kantor, jadi kayak kita nggak perlu transportasi lain-lain. Ya, benar. Nah, kalau terakhir soal hiburan gimana nih Kak? Hiburan ya. Kalau di luar jam kantor sih biasanya emang aku apa ya, kontak teman-teman yang entah kuliah di Jakarta ataupun kerja di Jakarta gitu. Jadi apa ya, ya sebisa mungkin ketemu mereka lah gitulah. Buat apa ya, ya buat biasanya kan temen yang lama nggak ketemu gitu kan. Jadi biasanya ya entah ketemu di mall atau aku main ke kontrakan mereka kayak gitu. Jadi eh hiburan sih sebatas itu sih ya. Ya paling ya Jakarta mah kalau nggak ke mall kemana lagi gitu kan. Paling itu sih. Berarti kalau ke mall terus ke kontrakan teman Mhm. baru naik transportasi umum atau naik online ya? Atau tetap Ya naik sepeda kalau nih? kalau pas weekend gitu aku lebih sering naik Transjakarta, naik busway. Jadi waktu itu kenapa aku senang busway karena pertama tarifnya relatif murah. Itu kan sekali masuk itu kalau nggak salah 3.000 ya, nggak tahu sekarang berapa. Makanya 3.000 atau 3.500 gitu kan. Nah Tiga itu, setengah Kak waktu itu. nah 3.500 kan. Pegawai Transjakarta. Nah itu udah bisa keliling-keliling satu Jakarta atau selama kita nggak keluar halte kan. Jadi eh, sekalian itu juga apa ya? Aku di situ kayak jadi ngerti jalan-jalan di Jakarta gitu karena busway itu. Kalau naik sepeda kan udah nggak mungkin lagi kan. Udah cukup buat ke kantor aja lah gitu kan. Nah terus kalau transportasi online sih pernah gitu kan. Tapi nggak terlalu sering karena ya tadi cost-nya kan jadi gede gitu loh. Paling kalau buat ke atau baru males jalan ke halte baru pesen transportasi online, ojek online kayak gitu. Itu sih. Kak, kalau di dekat kantor nih Mhm. banyak tempat nongkrong nggak sih? Atau gimana? Kalau di Jakarta Selatan di sekitar Trans TV itu sebenarnya nggak banyak ya tempat nongkrong. Paling ya tempat nongkrong warkop biasa gitu kayak burjoan lah kalau di Jogja gitu. Tapi kalau kayak kafe gitu agak agak jauh sih karena itu kan Trans TV itu benar-benar pinggir jalan besar gitu kan. Ya ibarat kalau di Jogja itu pinggir ring road lah kayak gitu. Jadi eh, untuk kafe-kafe buat nongkrong itu ada sih di Jaksel tapi agak ya lumayan jauh lah 3 kilo 4 kiloan gitu di daerah apa ya waktu itu lupa namanya aku ya. Udah lama udah lama banget kayak Kemang, nah daerah Kemang ya. Oh, Daerah Kemang. Kemang kalau nggak salah. Kemang itu paling deket setahuku daerah situ. Kalau mau ke arah pusat ya paling di Kuningan kayak gitu sih. Kalau mall paling dekat atau mall favorit Kak Adam kemarin, mana nih Kak? Mall favorit sebenarnya mana ya? Yang Plus sering, ini paling sering dikunjungi. yang pernah tak kunjungin tuh Blok M, terus yang Senen tuh apa namanya? Plaza Senen ya atau Saya apa? tidak tahu. Atrium. Kalau nggak salah Atrium deh namanya. Oh, Pokoknya yang deket Pasar Senen, Plaza Atrium kalau nggak salah, terus Blok M itu, sama pernah lagi tuh di mana ya? Grand Indonesia, deket Hotel Grand. iya. Itu itu pernah sekali doang sih tapi. Seingatku itu sih. Karena aku kalau ke mall tuh, oh sama Kalibata. Kalibata juga tempatnya asik sih, karena dia di tengah-tengah kota gitu kan. Jadi sering buat COD aja gitu, kayak ada teman-teman dari Jakarta Timur ke situ, aku dari Jaksel ke situ, jadi kayak tengah-tengahnya gitu lah. Tapi itu bisa berarti kayak magang di Trans TV itu bisa disimpulin soal penginapan tuh sebenarnya aman karena banyak kos-kosan mulai dan harganya Banyaknya. bervariasi ya Kak.
Untuk makanan sering dapat subsidi dari kantor. Ya, benar. Untuk transportasi ya tadi saran Kak Adam cari yang deket-deket kantor aja supaya bisa jalan kaki ya. Yang terakhir soal hiburan, banyak tempat nongkrong dan banyak mall yang bisa dikunjungi hanya dengan Transjakarta ya Kak. Deket halte kok. Deket halte. Nah Kak Adam, segini dulu yang aku tanyain, atau mungkin Kak Adam ada pesan-pesan soal kehidupan, ya, soal biaya kehidupan buat netizen-netizen Rio tercinta yang bakal mau magang di Trans TV? Ya intinya kalau magang di Jakarta, di ibu kota tuh teman-teman nggak perlu terlalu ngikutin gaya hidup di sana gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman ya berperilaku secukupnya lah kayak gitu. Soalnya ya kita ngerti gitu di ibu kota apapun ada gitu kan. Dan ya kalau kita nggak bisa ngontrol diri kita ya bisa jadi malah kita yang khilaf gitu kan, kayak dikit-dikit pengeluaran. Jadi harus tahu porsinya aja dan pinter-pinter atau ya sebisa mungkin cari temen atau relasi yang udah pernah di sana atau tinggal di sana. Jadi ya untuk pertimbangan gitu loh, untuk kebutuhan di sana, cari tahu dulu lah kebutuhannya kayak apa. Nah, itu tadi adalah pesan soal biaya kehidupan dari Kak Adam. Jadi ketika kita magang di Jakarta, maka kita sebaiknya Hindia secukupnya. Cie. Nah, Kak Adam, terima kasih untuk di part kedua. Kak Adam jangan beranjak pergi dahulu, karena kita akan ngobrol lagi di part ketiga. Buat teman-teman, buat netizen-netizenku tercinta, boleh beranjak, tapi besok malam jam 7 ke sini lagi, karena akan mulai tayang yang part ketiga. So, buat teman-teman, ikuti terus perjalanan cerita magang. Masih akan ada part 3, ketemu lagi bareng Kak Adam Surya Dewangga yang bakal cerita soal magang di Trans TV. Buat teman-teman, sekian dulu part 2, tapi jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, and nyawer. Ini dia QR code-nya. Nyumbang, nyumbang, nyumbang.